Duh guys, gimana ya ini Silsa Nusantara, kita harus wawancara orang untuk ditanya-tanya terkait wayang. Apa ya kira? Bingung nih. Aku ada sih temen, dia datang. Dia terkenal juga dan pastinya juga akan kredibel juga karena kan dia juga dalang. Ya, masih muda tuh dalam tuh. Masih muda kebetulan. Oh namanya? Kisah di taman. Oke. Boleh. Dia sebagai dalang masih tahu ya informasi terkait wayang, apalagi yang mendalam yang filosofis itu. Aku mungkin kayaknya mau nanya temenku sih, anak teknik geologi, seangkatan juga sama kita. Mungkin besok atau lusa aku ke teknik ketemu dia. Kalau kalian gimana? Aku bingung sih. Kamu Gimana? Ini aku nemu ada reels di Instagramnya Filsafat UGM itu hasil wawancaranya Bu Iva tentang filsafat wayang itu buat kepentingan pada zaman sekarang itu boleh ada perkembangan, boleh ada inovasi, tapi tetap tanggung jawab untuk mengembalikan substansi nilai yang ada di dalam pagelaran wayang. Jadi boleh ada inovasi, tapi harus tetap tanggung jawab gitu buat perkembangan wayang zaman ini sih. Kayak mungkin chatbot itu kan misalnya yang baru, Iya, itu di wayang itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kamu gimana? Aku sempet kepikiran, kayaknya aku mau wawancara teman kelas kita itu loh, Anggun. Oh ya. Kan dia kayaknya cukup tahu tentang wayang ya. Pengetahuannya ya oke lah. Dia anak seni banget juga kan? Iya, dia juga warlock sih. Warlock, oh ya oke. Harusnya sebagai warlock tahu lah ya. Iya. Sedikit banyak tentang wayang. Oke deh. Wayang ini kan kayak kerajinan tangan itu, kulit dari kulit. Kalau kayak pentas wayang gitu kamu tahu nggak itu apa gitu? Isinya apa ya? Biasanya Kalau gambaran besar tahu sih, soalnya kan pas SD dulu pernah ada pelajarannya ya. Ya paling apa sih, kayak cerita gitu kan dia. Iya. Terus ditambahin nanti pakai kayak layar, terada orang si dalangnya yang main di belakangnya kayak gimana gitu, nggak jelas. Tapi kamu sebagai anak muda gitu, kayak apa sih yang bikin kamu kayak tertarik nonton wayang? Kalau bikin aku tertarik sih mungkin dari wayang yang masih relevan sama sekarang ceritanya ya. Soalnya kan yang namanya cerita itu bisa dinikmati sampai lintas generasi. Kalau misalnya jadi di zaman dulu mungkin dari lewat buku terus tulisan, sekarang kan udah mulai ada film atau mungkin bahkan komik yang visualnya bagus gitu. Jadi cerita sih yang masih bisa dinikmati sekarang. Cuma kalau cara penyampaiannya sendiri kayaknya kalau buat sekarang udah nggak bisa dinikmati sih. Soalnya kan apa ya, misal nih kamu jadi orang di zaman dulu, kamu ketemu sama orang yang main wayang atau apa, kamu ngelihat wayang itu sebagai budaya apa sebagai hiburan aja? Misal kamu di zaman dulu nih, dia orang hiburan doang kan? Iya. Jadi mungkin misal di zaman dulu nih, ibu-ibu paling ngelarang anaknya buat nonton wayang. Kira-kira apa itu kan cuma hiburan doang, nggak manfaat untuk belajar. Kalau zaman sekarang bedanya sama TV. Kayak cuma sekedar hiburan aja sih. Yang pertama itu Mas Hadi ini tuh sejak kapan dalangnya? Nggih, maksudnya saya itu mendalang sampun kawit sejak kecil, sejak SD sudah mendalang. Pertama kali dalang itu motivasinya apa? Motivasi dalang itu sebenarnya untuk melestarikan budaya Jawa, nguri-uri budaya Jawa yang telah hilang ini, mau hilang ini. Dengan kenapa kok sangat tertarik kali wayang-wayang di dunia wayang? Karena apa ya, saya itu dulu waktu kecil itu sebenarnya tertariknya sama jadilan, Mas.
tapi sama orang tua saya itu tidak diperbolehkan main jadilan, tapi diperbolehkannya main wayang ini, jadi keterusan sampai sekarang main wayang itu. Kalau tadi tanggal Mas, jadi sebelum bermain wayang ini apakah belum mendalang, sebelum pentas dalang ini apakah ada ritual-ritual tersendiri nopo tirakat nopo itu pokoknya Mas, kayak sebelum melakukan pentas nih gitu. Iya, itu kalau dalang-dalang dulu itu Mas, biasanya kalau sebelum mendalang dengan lakon-lakon yang tertentu seperti lakon-lakon Bratayuda itu ada tirakat seperti puasa, terus ada tirakat kungkum dan lain sebagainya, itu memang ada. Tapi untuk alam sekarang ini kan alam modern, yang seperti itu sudah ditinggalkan oleh dalang-dalang sekarang, itu sudah ditinggalkan. Tapi sebenarnya itu juga suatu hal yang sangat penting. Ada tirakat-tirakat seperti itu suatu hal yang sangat penting sebenarnya. Jadi kalau saya terkadang kalau mau, kalau belum melakukan tirakat, kalau enggak enggak tirakat. Itu tujuannya apa Mas? Tujuannya itu yang pertama kita diberikan kelancaran, sehat lahir batin, terus selamat dunia akhirat, itu yang sebenarnya itu. Beri kelancaran di kehidupannya, terus saat pentas itu juga diberi kelancaran itu Mas. Terus enten pantangan bukan Mas? Sedang pentas pementasan wayang. No enggak Mas, yang paling itu manut pakem, manut pagelaran yang ada itu enggak ada pantangan-pantangan. Kan jenengan kan wayang kan itu kan berhadapan dengan banyak orang ya. Di atas panggung itu kan dua arah ya, dari penonton sama dalang. Itu bagaimana Mas Zaki ini menghidupkan suasana pokoknya ini penontonnya ini so tertarik loh Mas. Untuk zaman sekarang itu memang harus ada, biar penonton tertarik itu harus ada humor yang diselipkan dalam pagelaran wayang, terus ada unsur-unsur politik, ada gerakan wayang yang akrobatik, itu harus ada memang sekarang. Tuntutan zaman sekarang itu memang seperti itu. Jadi lagi pentas niku kudu di adaptasi ini lebih sulit di zaman sekarang apa? Iya, memang zaman sekarang itu tuntutannya sangat sulit, apalagi generasi milenial ini Mas, sangat susah sekali untuk menjadi penonton itu tertarik dengan pagelaran wayang itu. Zaman sekarang ini sulit banget sih Mas jadi dalang itu. Tantangannya itu memang sangat sulit sekali itu Mas, seperti yang tadi saya katakan, memang zaman sekarang itu zamannya sudah modern. Wayang itu sudah jarang diminati oleh generasi milenial sekarang ini. Apalagi nonton wayang itu kan butuh mikir Mas. Wayang itu bahasanya apa, tapi bahasa wayang itu kan tinggi sekali sebenarnya kalau merasa. Bahasa wayang itu susah sekali dipahami, terus bentuk anatomi bentuk tubuh wayang itu kan sangat sulit dipahami Mas. Tangan panjang sekali, itu begini, muka hitam, kan tidak seperti manusia, tapi itu memang gambaran memang dari zaman para wali itu digubah sekian rupa, jangan sampai seperti bentuk manusia. Kamu sebagai anak muda generasi zaman sekarang tuh, menurut kamu wayang tuh gimana sih? Menurut aku wayang tuh keren sih, itu kan warisan budaya kita ya. Terus juga dia memadukan banyak budaya-budaya seni gitu, dari seni peran, dari dalangnya. Terus juga ada seni lukis dan seni rupa dari para seniman pembuat wayangnya. Terus juga ada seni musik, dari pemain alat musiknya, pemain gamelannya, ada seni vokal, dari seni macam-macam deh. Dan akhirnya semua budaya itu jadikan satu di sebuah pertunjukan yang keren banget, dan komentarnya aku yakin pasti lintas zaman sih. Jadi menurut kamu kayak wayang tuh keren banget ya? Cuman menurut kamu part paling menarik dari wayang tuh apa sih?
menurut aku part paling menarik dari wayang itu dari dalamnya sih, karena kayak aku bisa bilang dia tuh kayak monolog gitu sebenarnya kalau dari dalamnya. Jadi dia memainkan the whole story, dia memainkan setengah naskah itu sendirian, dan fakta bahwa dia juga harus make it balance sama gamelannya, sama sindennya, sama estetika dari lampunya dan segala macam. Itu menurut aku keren sih, the way they lead the performance gitu. Menurut kamu kan sekarang nih wayang walaupun keren, cuman peminatnya tuh kayak sedikit ya peminatnya. Nah, menurut kamu gimana caranya supaya wayang tuh banyak ditonton lagi sama orang? Menurut aku dari promosinya wayang sendiri itu sih, karena aku lihat-lihat, aku kan beberapa kali nonton wayang. Pementasan wayang tuh dipromosikannya tuh bukan dengan cara yang bisa dijangkau sama Gen Z zaman sekarang. Contohnya nih, kayak misalnya mereka cuma bikin posternya pun kita tahu kan sekarang Gen Z itu mereka tuh sangat pengaruh banget sama algoritma, FYP segala macam. Nah, cara-cara promosi event wayang itu biasanya nggak masuk ke algoritma pasarnya Gen Z gitu. Makanya bukannya aku nggak bisa menyalahkan Gen Z sih, karena juga nggak ada orang yang berusaha untuk memperbaiki algoritma itu. Jadinya Gen Z juga banyak yang nggak tahu sama event-event atau kegiatan wayang, yang mana bikin mereka jadi nggak terlalu dekat dengan wayang itu sendiri. Jadi menurut aku gimana caranya supaya Gen Z lebih mengenal? Menurut aku memang harus ada orang-orang yang entah gimana caranya menyalurkan lagi informasi tentang wayang ke Gen Z ini. Dan aku nggak tahu ya naskah itu apakah pattern atau gimana, tapi kalau misalnya bisa dirubah, mungkin bisa menggunakan cerita-cerita yang mungkin genrenya atau sedang hype di kalangan para Gen Z itu sih, supaya lebih relate sama mereka juga. Sejauh pengetahuan saya ya, wayang kulit adalah satu seni pertunjukan yang dan berkembang sejak lama ya, ini terutama yang berkembang dari Jawa dan Bali terutama itu. Nah, karena namanya wayang kulit, wayang itu berarti bayangan, kulit itu ya kulitnya itu artinya di sini bahwa bahan utama untuk seni pertunjukan itu adalah kulit. Nah, ini salah satu contoh untuk wayang kulit bentuk ini ya. Tapi kalau di Fakultas Filsafat di bawah itu ada sekotak wayang kulit, dan itu juga sering digunakan untuk seni pertunjukan. Nah, terus tadi unsur-unsur yang ada di situ ya memang ada wayangnya, ada pelir, ada ketepuk, ada instrumen gamelan dan sebagainya. Kemudian pemainnya ada dalang, ada sinden, ada Patuwaranggono, ada pengrawit, dan Wiroswara juga ada. Jadi udah pada wawancara narasumber masing kan guys? Udah, aman kan? Nah, jadi mungkin kalau aku simpulin ya dari yang aku tangkap dari narasumber itu temanku namanya Faras Rumi yang di teknik geologi yang katanya juga sekarang. Yang aku tangkap dari dia adalah problemnya dia kurang tertarik sama wayang karena menurut dia bahasanya itu sulit. Karena bagi dia tuh bahasanya kadang bukan hanya bahasa Jawa yang sopan gitu, yang kayak level tinggi, tapi juga kadang bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa yang apa gitu. Jadi dia kadang kurang ngerti ini bahasanya apa. Juga menurut dia lakon-lakonnya tuh kadang kurang menarik gitu mas, ceritanya sama apa yang terjadi sekarang. Nah itu Rif, nah, kan kemarin kan aku juga mewawancarai salah satu dalang lokal kan di sini, namanya Rizalina Dikamar. Nah dia juga memaparkan tantangan selama dia dalang ini. Jadi untuk saat ini tuh profesi dalang itu sangat susah sekali karena dihantam dengan berbagai tantangan-tantangan seperti globalisasi dan modernisasi, apalagi teknologi sekarang ini sangat pesat ya. Kalau kamu gimana, Rai? Kalau aku sih kemarin kan wawancara teman sekelas si
sedih aja karena kayak promosi wayang tuh atau info-info tentang pertunjukannya tuh susah buat didapat, jadi kayak jarang ada yang masuk di sosial media. Tapi dia sangat tertarik sih dan dia sangat appreciate sama kebudayaan kita itu wayang. Kalau dari wawancara kemarin, Kak Lasio itu solusi yang beliau berikan buat yang tantangan tadi yang bahasa itu ini, memang banyak yang anak muda sekarang tuh yang kurang tertarik karena bahasanya. Jadi dari dosen UGM sendiri ini pernah menampilkan wayang di luar negeri dan itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jadi nggak pakai bahasa Jawa sama sekali. Nah itu mungkin bisa jadi solusi ya buat penampilan wayang selanjutnya. Terus yang kedua itu sebenarnya masih banyak orang pada zaman sekarang ini yang tertarik wayang tapi pada bidang penelitian, jadi bukan menonton pertunjukan namun dijadikan sebagai penelitian ya. Lalu jadi kan kurang tertarik karena cerita dan lakon-lakonnya seperti itu ya. Nah, aku tuh dapat dari reelsnya yang dari Ibu Iva itu. Oh yang dari Kesawat UGM itu, Iya, IG-nya yang Kesawat kamu UGM tunjukin yang kemarin. Bu Dr. Ivariani. Oh iya. Ya, Nah, aku nonton juga. Ya, itu kan kita tuh sebenarnya boleh nambahin lakon sama alur cerita baru yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu. Jadinya gak harus cerita-cerita itu aja. Kita sebagai penerus bangsa itu bisa juga menambahkan cerita dan alur-alur tokoh-tokoh yang mungkin bisa menarik lebih banyak orang untuk mendalami wayang. Aku kan juga nonton yang reels itu. Nah, aku juga nangkep tuh Bu Iva ngomongin soal nilai-nilai yang ada dalam wayang kan. Nah, kalau yang aku tangkap sih dari wayang-wayang itu ada kayak nilai spiritual, nilai agama, nilai moral, nilai estetikanya juga pasti ada kan karya kan seni kan. Kalau dari dalang yang kamu wawancara itu ada info apa lagi? Kalau dari dia sendiri, cara dia untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu juga hampir sama dengan apa yang dikatakan sama Raya. Jadi dia menyisipkan lakon-lakon yang ada muatan-muatan zaman sekarangnya, dan juga ada juga dia juga menambahkan ini atraksi-atraksi akrobatik pas di pementasannya. Jadi biar lebih menarik ya. Ya. Itu udah cukup nggak sih infonya? Bisa Iya kita didikin bisa kita simpulin Kita kayak dapet dari banyak perspektif orang-orang gitu. dari anak muda, dari yang ini dari audiensnya gitu, kemudian dari pakar yang meneliti wayang sendiri, kemudian dari dalang yang berperan penting